gimana? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Apakah semua Kementerian Agama ini udah hilang akalnya? Masa ada miras pakai logo halal dibiarin aja? Oh, ini bukan, ini ada bahannya, yang penting halal, bahan yang halal. Bahan halal apaan? Contoh ya, contoh. Contoh kalau ayam kan halal bahannya, halal. Tapi kalau ayam itu dicekek tuh ayam diinjek, ya kan? Jadi haram kan? Ya kan? Aduh, kalau bahan-bahannya patokannya halal, maka hasilnya pasti halal gitu dalihnya, ya kan? Sesat pikir. Ayam, ya kan? Ayam, bebek atau apapun kalau diinjek, kalau nggak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya jadi haram. Ya kan? Atau disembelih tapi makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan ini saudara, Rabu 2 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak, mana otak? Ini kira-kira otaknya Kementerian Agama kemana ya? Akalnya udah hilang apa gimana? Nanya lah, masa gak boleh nanya? Apakah semua Kementerian Agama ini udah hilang akalnya? Masa ada miras pakai logo halal dibiarin aja? Oh, ini bukan, ini ada bahannya, yang penting halal, bahan yang halal. Bahan halal apaan? Contoh ya, contoh. Contoh kalau ayam kan halal bahannya, halal. Tapi kalau ayam itu dicekek tuh ayam diinjek, ya kan? Jadi haram kan? Ya kan? Aduh, kalau bahan-bahannya patokannya halal, maka hasilnya pasti halal gitu dalihnya, ya kan? Sesat pikir. Ayam, ya kan? Ayam, bebek atau apapun kalau diinjek, kalau nggak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya jadi haram. Ya kan? Atau disembelih tapi untuk persembahan buat sesajen, buat jin, buat pohon, ya kan, buat Ratu Kidul, Ratu Selatan, Ratu Utara, Ratu Barat, ratuan lah. Ya jadi haram, ya kan? Gimana sih tanggapannya, saudara? Komentar kalau komentar. Apakah ini pertanda otak yang penting ada di dengkul, ya kan? Yang penting terpenuhi semua target setoran pundi-pundi pulus, ya. Ada pulus, urusan mulus, nggak ada pulus, mampus, ya kan, gitu mampus, ya kan. Rekening berapa, persen berapa, kenaikan berapa persen, coba diaudit Kementerian Agama, ya, yakut diaudit. Kekayaannya, kenaikan hartanya sekarang itu berapa, sampai seberapa. Nanti kalau nanti miras dibilang halal, nanti ada korupsi halal, dana haji halal, ya kan, diambil halal, maling halal, ngeri kan, narkoba halal, ya kan, fufu-fafa halal, pelacur halal, maling halal, korupsi halal, zina halal. Karena yang lakukan zina adalah toko ormas, jadi halal. Ngeri. Apakah begitu? Ini saudara, ada berita nih. Kementerian Agama bla bla bla, ya aduh, menanggapi respon dari MUI. Penjelasan Kementerian Agama soal produk bir, wine dan tuak yang dapat sertifikat halal. Apa nih penjelasan Kementerian Agama? Kita lihat saudara. Dari kompas.com, Badan Penyelenggara Jaminan Halal BPJH Kementerian Agama buka suara soal temuan MUI. Nah, yang mendapat produk yang dengan nama tuyul, tuak, bir, dan wine mendapat sertifikat halal. Hal tersebut dikatakan Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam ketika merespon video masyarakat yang menunjukkan produk dengan nama wine hingga tuyul sertifikat halal. Nah, menurut Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Muhammad Slamet Burhanuddin, ya, bukan Slamet Mulyono, Slamet Burhanuddin, persoalan tersebut hanya berkaitan dengan penamaan, bukan soal kehalalan produknya. Oh, soal nama, iya, soal nama. PSK halal bisa dong, kan nama doang, ya kan, bisa ya. Oh iya. Soal apa, nama doang, ya kan, berarti kayak model di Betawi gitu ya, bir peletok gitu ya. Ternyata bukan bir tapi minuman, ya kan. Ternyata begitu ceritanya, menurutnya gitu kan. Nah, dia mengatakan masyarakat tidak perlu meragukan produk yang telah sertifikasi halal karena sudah terjamin kehalalannya sudah terjamin. Dijamin siapa? Dijamin manusia, dijamin akalnya manusia. Terus jadi diakal-akalin gitu, apakah begitu? Dijamin siapa? Yang berhak menentukan halal haram Allah Subhanahu wa taala, bukan siapapun, bukan Kementerian Agama, bukan BPJPH dan lain sebagainya macamnya. Nah, disinilah butuh ijtihad, butuh seorang mujtahid, butuh seorang ulama yang fokus dibahas di soal ini. Ya kan, bagaimana faktanya, gimana, sumbernya dari mana, ini produknya dari mana, ya kan, terus proses pembuatannya buat apa, dari apa, pakai sarana apa. Nah, disinilah butuh ketelitian dari seorang ulama harusnya.
Jadi ulama itu jangan jadi stempel doang. Stempel apa nih? Apa nih? Ada apa nih? Ada produk. Stempel halal. Ada produk halal. Stempel halal. Ini bukan stempel doang ulama mah. Harus bisa mengkaji dan juga mentelaah, mentadaburi lah minimal maksimal lah. Diteliti itu ya kan, dikeker-keker ya kan. Kayak seorang dokter itu kan dikeker-keker ya kan. Nah, menurut laman resmi Kementerian Agama, karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komisi Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku. Sertifikasi produk halal sudah diatur. Mamat nambahin soal penamaan produk halal sebenarnya sudah diatur dalam regulasi SNI tentang persyaratan umum pangan halal. Selain itu, Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal juga mengatur soal penamaan produk halal. Nah, penamaannya juga diatur produk halal. Jadi pengajuan sertifikasi halal juga bisa dilakukan jika tidak sesuai dengan etika dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Kendati demikian, Mama tidak memungkiri bahwa masih ada nama produk yang tidak sesuai SNI dan tidak sesuai fatwa MUI, namun bersertifikat halal. Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat beda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Si Halal. Yang produk WEN contohnya tadi dapat sertifikat halal, diterbitkan ketetapan halal Komisi MUI itu berjumlah sebanyak 61 produk, ya. BPJPH juga menemukan produk UN yang sertifikat halal diterbitkan berdasarkan ketetapan halal Komisi Fatwa MUI sebanyak kurang lebih 8 produk. Nah, disampaikan juga untuk produk dengan nama gunakan dua kata tadi, yang ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan atau pengujian oleh LPH dengan jumlah terbanyak berdasarkan LPH LPPOM sebanyak 32 produk, selebihnya dari lembaga lain. Nah, apapun perbedaan pendapat kalian ya kan, mau PPBJH kek, Kementerian Agama kek, mau MUI kek, apapun perbedaan pendapat, beberin. Ditampangin aja, dibuka aja ke publik. Apa nih hasil auditnya apa? Ini terdiri dari ini, terdiri dari itu, ya kan? Apa saja. Jadi ada transparansi di situ. Jangan sama sekali mengaburkan dan menguburkan fakta yang sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi, komentar di kolom komentar. Sangat jelas sekali, sangat jelas bahwa yang namanya produk Homer, apapun dia, terlepas dia itu mau pakai restu MUI kek, mau restu dari Kemenak kek, mau restu dari Preketek kek, mau restu dari manusia kek, dari akal manusia kek, atau apapun namanya kalian sebutlah, ya kan, lembaga apapun, ya Homer ya tetap Homer, gitu kan. Homer itu halal, hilang udah akal, ya kan, udahlah IQ 78, ditambah lagi akal hilang. Kemana akalnya mereka para pejabat-pejabat ini? Apakah otak cuma jadi hiasan di kepala, berlogo Nusantara gitu? Cuma jadi hiasan doang, jadi pajangan doang, jadi aksesoris doang di kepala. Na'udzubillah min zalik. Jika kalau pikir-pikir, mau halal mau haram itu yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih? Dalam Al-Qur'an minuman keras ini disebut khomer. Diambil dari kata khomaro. Para ulama mengatakan bahkan ketika menjelaskan diharamkannya khomer, li'annahu khomarul aql, karena itu menghilangkan yang namanya akal, ya kan? Nah, apakah otak pejabat kita ada di dengkul? Apakah otak pejabat kita nggak ada atau ada? Komentar dah tuh di kolom komentar. Darun Nadwa itu dulu sebelum pemerintahan Quraisy itu parlemen kafir, parlemen togut para Quraisy, kafir Arab jahiliyah yang paling bergengsi, itu dijual dalam keadaan mabok hanya dengan sebotol khomer. Nah, pusat kekuasaan orang-orang kafir, parlemen togutnya orang kafir itu dijual sama para pemabok. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah negara yang sekarang ini akan dijual juga dengan hanya segelas miras dan seteguk label halal MUI atau label halal Kemenak? Innalillahi. Bahwa Nabi SAW memang benar mengabarkan bahwa di akhir zaman akan terjadi banyak fitnah, seperti dicarinya harta tanpa peduli hal haram, manusia menghalalkan homer, itu sudah dinubuahkan, sudah diprediksi oleh Nabi SAW 1300 tahun yang lalu. Namun yang diperhatikan di sini sebagai muslim adalah sebagai peringatan kita agar tidak terjerumus mau homer apapun, kedok apapun, berlogo halal jutaan logo pun ada di produk itu, kita harus tetap waspada, ya kan? Jangan sampai ngomong seperti orang-orang Jawa kebanyakan zaman edan. Nek ora edan, ora keduman. Maksudnya, kalau tidak mengikuti arus zaman meskipun sudah rusak, ia tidak akan mendapat bagian dunia. Ngeri. Jangan sampai ada yang kayak gitu ngomongnya, ya kan? Iki zaman edan, nek ora edan, ora keduman, ya kan? Enggak ada keduman, ya kan? Lawan arus kan gitu harusnya. Bukan seperti itu. Muslim itu bukan yang ikut arus, tapi orang yang lawan arus. Nabi Musa lawan arus ke Firaun, ya kan? Nggak ikutin arusnya Firaun.
ya kan? Dan banyak kisah-kisah lagi yang lain. Nabi Ibrahim lawan arus kepada Namrud, ya kan? Nggak ikut aturannya Namrud. Nah, kita lawan arus gitu kan. Karena itu kebiasaan para nabi dan rasul, lawan arus, bukan ikut dan tunduk iya aja pada apa realitas dan kehidupan apa yang ada. Apalagi yang datangnya dari penguasa. Iya aja kagak bisa begitu ceritanya. Nah, bahkan akal kalau udah dirusak sama Homer, ya kan? Itu jadilah orang-orang yang seperti apa? Seperti binatang. Udah nggak ada lagi taklif syariah, itu udah hilang. Diangkat pena orang-orang yang hilang akal. Ya kan, ngeri kan? Ngeri. Pasrah jadinya kemana arus laut membawa. Yang penting ikut arus. Padahal yang ikut arus itu udahlah jalanan aja hidup, ngalir aja hidup. Ya kan, yang padahal yang ngalir hidup itu cuma ikan mati sama tai. Nah itu ngalir aja itu hidupnya, ya kan? Nah sementara muslim kan punya akal, ya kan? Kalau udah nggak punya akal, udah minum khamr, itu bahaya. Apalagi di antara tujuan syariat adalah maqasidus syariah, menjaga akal. Nah, yang menjaga akal nih, Hizbul Akal ini adalah negara. Bukan ormas, bukan MUI, bukan Kementerian Agama, tapi negara di dalam sistem pemerintahan Islam. Nah, itulah Hizbul Akal, menjaga akal. Dan ini hanya bisa terjadi diwujudkan dengan adanya negara yang berdasarkan pemerintahannya seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Jangan gara-gara miras disebar lewat negara, lewat undang-undang, lewat aturan, lewat label, habelan, halal-halalan MUI, maka hilang akal akan menyebar. Jangan sampai kayak gitu. Udahlah IQ 78, hilang pula akal. Bila manusia bangsa ini hilang akal, maka yang bekerja lagi bukan manusia, tapi binatang yang menyerupai manusia. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am balahum adhal. Mereka menjadi seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Ngeri. Benar, dengan hilangnya akal, manusia tidak saja berperilaku seperti binatang, melainkan akan melakukan tindakan yang melebihi binatang. Contoh pernikahan sesama jenis. Itu manusia ada, tapi di hewan nggak pernah ada. Anjing, seanjing-anjingnya anjing, yang paling anjing, itu nggak ada anjing laki-laki nikah dengan anjing laki-laki, nggak ada. Tapi manusia ada. Karena apa? Karena itu manusia lebih sesat, lebih jauh daripada binatang. Tapi kenyataan dalam hidup manusia banyak yang menikah sesama jenis, bahkan menghilangkan akal, disengajain dihilangin akal dengan gaya-gayaan. Artinya dengan miras kerugian negara tidak saja berupa material, bahkan merupakan rugi juga kemanusiaan. Hilanglah semua manusia, punah sudah, kasihan bener, miris. Udah IQ 78 ditambah pulang hilang akal. Apa kabar otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.